والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ووفق من شاء من عباده لعمارتها بالطاعات المتنوعات ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وأولئك كان سعيهم مشكورا وخذل من أعرض عن ذكره واتبع هواه وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يد الساعات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin, jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Karena takwa merupakan modal utama kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah dan berpeluang besar kita masuk dalam syurganya Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kita nikmat umur. Seperti biasa ketika Allah beri nikmat umur kepada kita, sebenarnya Allah beri kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah. Karena akhir dari semua ini, akhir dari kehidupan ini, akhir dari kesenangan ini adalah kematian. Likulli ummatin ajal. Setiap ummah, setiap manusia ada ajal, ada batas akhir. Faqaddarahu taqdira. Jauh hari sebelum Allah ciptakan kita, Allah pun sudah menentukan batas akhir dari kehidupan kita. Allah beri kita kesehatan, alhamdulillah, syukurillah. Allah beri kita kesehatan. Sebenarnya Allah beri kita kesempatan untuk menyempurnakan amal ibadah. Selagi kita sehat, sempurnakan berdiri ketika menghadap Allah.
selagi kita sehat, sempurnakan rukuk dan sujud ketika menghadap Allah. Karena Allah sudah menegaskan dalam Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada akhirnya nanti, di samping ibadah yang terbanyak, Allah pun akan melihat ibadah yang terbaik yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, 30 hari kita puasa, 30 malam kita qiyamul lail tarawih, dan alhamdulillah kita pun sudah mengkhatamkan Al-Quran, berinfak, bersedekah, berzakat. Semua itu merupakan satu cara agar Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya untuk kita. Salawat dan salam kita haturkan ke roh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan tiba pula waktunya, di samping ibadah yang pernah kita lakukan ketika di dunia, hari itu setiap manusia berdiri di hadapan Allah, bingung ketika berhadapan dengan Allah, ketakutan ketika berdiri di hadapan Allah, nafsi nafsi. Setiap orang akan berdiri di hadapan Allah tanpa pendamping, tanpa penasehat hukum, pertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Tapi beruntunglah bagi mereka yang beramal, dan celakalah bagi mereka yang menunda-nunda amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika masuk bulan Syawal, terhitung dari malam 1 Syawal, bahkan sebelum masuk malam Syawal, kita pun sudah coba membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Karena Allah cinta, Allah senang, Allah sayang melihat orang yang senantiasa membersihkan jiwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka melihat kita yang bersih, bersih jiwa, bersih harta, bersih badan. Bahkan tidak dibenarkan kita menyembah Allah kecuali kita dalam keadaan bersih. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat dirahmati Allah. Setelah kita melakukan ibadah puasa, maka diharapkan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan Allah berikan kita sesuatu yang telah Allah janjikan sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang takwa. Karena takwa merupakan modal utama untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan syurga yang diidam-idamkan setiap kita, bahkan orang-orang sebelum kita. Siapa yang masuk syurga tanpa masuk neraka terlebih dahulu, kata Allah, faqad faz, mereka itulah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Ketika kita berdiri padang mahsyar, lalu Allah melihat kita dengan pandangan rahmat, lalu Allah berikan catatan amal kita sebelah kanan, kita pun tersenyum bahagia, wajah berseri-seri, pada puncaknya masuk ke dalam syurga. Malaikat pun mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Selamat, sejahtera, salam kebahagiaan bagi kalian, karena kalian termasuk penghuni surga sebab kalian sabar ketika hidup di dunia, sabar dalam ibadah, sabar dalam ujian, dan sabar dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa orang takwa? Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Siapapun yang ingin menjadi orang takwa, harus ada 4 karakter, 4 hal yang harus kita amalkan dan harus kita maksimalkan, yang pada akhirnya Allah pun mencatat kita sebagai hamba yang takwa. Banyak para ulama, para pakar, para ahli mengatakan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah secara maksimal dan meninggalkan larangan Allah secara total. Sebagian ulama mengatakan takwa itu adalah ketaatan, patuhi Allah sekalipun perintah Allah itu tidak
tidak sama dengan keinginan kita. Yang penting patuh, sami'na wa ata'na. Setelah patuh kepada Allah, ikhlas setiap beramal dalam situasi apapun, termasuk pandemi ini. Beramal, jangan jadikan situasi, jangan jadikan masalah menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patuhi Allah, ikhlas ketika beramal. Yang ketiga, ridha terhadap ketentuan. Tidak menjamin orang yang taat kepada Allah, kemudian ikhlas setiap beramal, lalu bisa ridha terhadap ketentuan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. At-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah, merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Yang pada akhirnya ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita pun maksimal melakukan ibadah. Bisa jadi ini ibadah yang terakhir, dan kita malu kalau ibadah tidak sempurna. Kemudian kita pun terhalang, tidak berani melakukan maksiat. Kenapa? Karena malu dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, siapa orang yang masuk kategori orang yang takut dengan Allah? Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya sebagian orang yang masuk, yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang diberi Allah ilmu, yang kita sebut para ulama. Para mufassir mengatakan ulama itu bukan orang-orang tertentu saja. Setiap orang bisa masuk kategori ulama jika dia mampu dan mau belajar, menuntut ilmu, dan pada akhirnya ilmu yang dia pahami menghantarkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu bukan sesuatu yang dihafal, tapi sesuatu yang bisa kita amalkan dengan amal menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Wal amalu bit tanzil, beramal, patuh, beramal sesuai yang Allah turunkan, beramal sesuai apa yang Allah sebutkan dalam Quran dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan. Allah suruh qiyamul lail, kita paksakan diri kita. Allah suruh kita tahajud umpamanya, kita maksimalkan ibadah kita. Allah suruh berinfak, bersedekah, sekalipun kita yang bekerja harus kita ikhlaskan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian rezeki yang kami berikan infakkan. Jauh lebih besar infak kita ketimbang zakat sebenarnya. Wal amalu bit tanzil, beramal sesuai yang Allah perintahkan, sesuai yang diperintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun yang disampaikan Nabi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Belakangan ini banyak orang yang mengatakan bahwa cukup Al-Quran saja sumber hukum kita. Apapun yang Allah sebutkan dalam Quran, itulah yang perlu diamalkan. Apa yang disebutkan baginda Rasulullah tak perlu diamalkan. Ini keliru. Sekalipun perintah baginda Rasulullah tak disebutkan dalam Quran, Allah jauh hari sudah mengultimatumkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang disampaikan baginda Rasulullah, sekalipun tak disebutkan dalam Quran, fakhudhuh, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh baginda Rasulullah, sekalipun tak dilarang dalam Quran, maka tinggalkan. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena apa yang disampaikan baginda Rasulullah terkait amar, perintah, an-nahi, larangan, merupakan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang takwa yang ketiga adalah qanaah. Al-qanaa'atu bil qalil. Qanaah, merasa cukup atas semua pemberian Allah. Ketika Allah berikan sedikit, senantiasa bersyukur agar Allah tambah nikmat itu. Ketika Allah berikan banyak, kita rajin berbagi, karena pada hakikatnya yang Allah berikan bukanlah milik kita sendiri. Dalam hartamu, kata Allah, ada hak orang yang meminta dan yang tidak meminta.
Di dalam hartamu, kata Allah, ada hak orang-orang fakir dan miskin. Terkadang Allah berikan kita rezeki bukan untuk kita, bukan untuk keluarga kita, tapi milik orang lain. Ingatlah bahwa Buya Hamka pernah berpesan, harta itu terbahagi 3. Yang kita makan akan habis, yang kita simpan jadi rebutan ahli waris, yang kita infakkan itulah sebenarnya milik kita. Kenapa orang yang mau mati, orang yang mau meninggal, dalam surah Al-Munafiqun, ketika proses penarikan ruh terjadi, orang yang mau mati mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajlin qariba fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, tunda kematianku, izinkan aku untuk berinfak, bersedekah, berwakaf. Kata Allah, tidakkah aku berikan engkau umur lalu engkau tidak berinfak? وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Tidak ada satupun orang yang ditunda kematiannya ketika tiba, kata Allah, dan Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan, tidak pernah mengeluh setiap apa yang Allah berikan. Sekalipun yang Allah berikan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita sebagai orang beriman, orang yang mematuhi perintah Allah, meyakini bahwa segala pemberian Allah yang terbaik untuk kita, kita senantiasa memahami, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia pernah Allah berikan kepada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس رواه مسلم وابن ماجه. Baginda Rasulullah mengatakan, orang kaya itu bukanlah orang yang mempunyai banyak harta. Orang kaya itu bukanlah orang yang banyak menyimpan harta. Orang kaya sesungguhnya, kata Nabi, adalah kaya hati, kaya jiwa. Cukup dengan pemberian Allah sekalipun sedikit, yang penting halal, daripada banyak tapi sumber tidak jelas. Siapa orang kaya? Orang yang mempunyai kekayaan hati. Salah satu ciri orang yang kaya hati adalah mudah memaafkan orang lain. Hanya orang yang punya kekayaan hatilah yang mampu dan mudah memaafkan orang lain. Baginda Rasulullah pernah berkhutbah lalu mengatakan, maafkan orang sekalipun tidak minta maaf. Maafkan orang lain selagi pun sakit hati kita. Seorang sahabat setelah Nabi turun mimbar bertanya, ya Rasulullah, sekalipun sakit hati kita, betul kata Nabi, sekalipun dia tidak minta maaf, betul. Lalu sahabat mengatakan, aku berat melakukannya ya Rasul, karena banyak di antara teman-teman kita mungkin sudah minta maaf pun tak pernah dia terima maafnya. Siapa yang mengulurkan tangannya lalu dia mengatakan aku minta maaf, kemudian tidak diterima maafnya, selesai urusan yang minta maaf dengannya, tinggal yang tidak menerima maaf berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah jawab, waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lahum. Hendaklah maafkan orang lain sekalipun mereka tidak minta maaf. Berbuat baik terhadap orang yang jahat dengan kita sekalipun mereka tidak menghargai. Kenapa? Ala tuhibbuna ayyafirallahu lahum. Apakah kamu tidak suka, kata Allah, ketika engkau maafkan mereka, berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu, nanti di padang mahsyar Allah ampuni kita, Allah maafkan kita, sementara kita jarang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, riwayat Ibnu Majah dan Imam Muslim, tuftahu abawabul jannah yaumal itsnaini wal khamis. Senantiasa dibuka pintu surga setiap hari Isnin dan Kamis. Fayughfaru li'abdin la yusyrik billahi syai'a. Maka Allah senantiasa memaafkan, mengampuni orang-orang yang minta ampun kepada Allah di hari itu selama dia tidak menyekutukan Allah. Illa in kana rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang mempunyai masalah dengan saudaranya, bermasalah dengan orang lain,
dia tidak mau memaafkan orang lain, maka Allah sampaikan, anziru hadaini hatta tastaliha, tunda amalnya, jangan bawakan amalnya ke hadapanku, kata Allah, tidak akan kuterima amal mereka sampai mereka saling memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa. Kita Id di hari Kamis, ketika pintu surga dibukakan Allah. 30 hari kita puasa, 30 hari kita qiyamul lail, kita tuntaskan segala macam ibadah. Jangan sampai ibadah kita yang banyak, ibadah terima Allah sebab kita tidak membuka pintu maaf kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat dirahmati Allah. Yang terakhir, takwa itu adalah mempersiapkan bekal untuk menuju atau kembali kepada Allah. Orang cerdas itu, kata Nabi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, an Shaddad ibnu Aus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Orang cerdas itu adalah mereka yang mempersiapkan bekalnya untuk menuju Allah. Disiapkan bekalnya sebelum mati. Dan orang yang bodoh itu, orang jahil itu, kata Nabi, orang yang malas beramal, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau berinfak dan berwakaf, tapi dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata para ulama? Orang yang ibadah saja belum tentu berterima, apalagi orang yang tak beramal. Bagaimana mungkin pula Allah beri engkau ampunannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup dari khutbah kita ini, dalam hadis qudsi Allah berfirman, qala Allah ta'ala idza shamu syahra ramadan wa kharaju ila 'idihim, yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu 'amalin yatlubu ajra ishhadu anni qad ghafartu lahum fi yaumi hada. Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang puasa Ramadan kemudian mereka keluar untuk Id sambil bertakbir, kemudian Allah sampaikan, wahai malaikatku, bukankah setiap orang yang bekerja itu mengharapkan upah? Adapun upah yang kuberikan kepada mereka yang maksimal ibadah di bulan Ramadan adalah ampunan terbaik dariku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa takut kepada Allah, kemudian merasa cukup dengan segala pemberian Allah, kemudian kita mampu memaafkan orang lain, beramal sesuai yang Allah perintahkan dan baginda Rasulullah, dan senantiasa kita persiapkan bekal untuk menuju Allah. Al-Ghazali mengatakan, semakin sering kita lihat matahari terbit sebelah timur dan terbenam sebelah barat, itu menandakan semakin dekat waktumu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'inda lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين وجعل القرآن هدى للمتقين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن من الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض وإلى مغاربها برحمتك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم دفع عنا القرون اللهم دفع عنا القرون اللهم دفع عنا القرون يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في هذا اليوم المبارك وبلغنا إلى رمضان بصحة وعافية وسلامة برحمتك وبفضلك يا أكرم الأكرمين اللهم طول أعمارنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم في خير يا رحمن يا رحيم ويا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته